Halo, saya Desrian. Di sisi lain akan mempresentasikan tugas besar audit saya yang berjudul Perencanaan Audit Keamanan Sistem SITI Physical Security. Adapun outline dari presentasi saya adalah subjek audit, tujuan audit, komponen audit, risk assessment dan risk control, aspek-aspek yang diaudit, dan langkah-langkah audit. Adapun subjek audit pada area keamanan SITI adalah physical security atau keamanan fisik. Physical security mengacu terhadap bangunan dan semua perlengkapannya, termasuk semua informasi dan perangkat lunak yang ada di dalamnya. Tujuan dari dilakukannya audit pada keamanan fisik adalah 1. Untuk menghasilkan panduan audit teknologi informasi untuk pengelolaan keamanan fisik. 2. Mengidentifikasi ancaman, kerawanan, dan tindakan yang mungkin terjadi pada keamanan fisik. Dan ketiga, memberikan rekomendasi dan aksi perbaikan untuk perlindungan fisik terhadap sumber daya organisasi dan informasi yang sensitif. Adapun komponen audit pada area physical security adalah 1. Administratif, merupakan area perlindungan keamanan fisik yang berkaitan dengan administrasi sumber daya dan kebijakan personil. Pada komponen ini dilakukan audit untuk mengontrol kebutuhan fasilitas seperti pemilihan dan perancangan site yang aman dan manajemen keamanan fasilitas. Kedua, komponen fisikal merupakan area perlindungan keamanan fisik yang berkaitan dengan lingkungan operasi komputer maupun lingkungan operasi personal. Pada komponen ini dilakukan audit untuk mengontrol daya listrik, pemadaman kebakaran, mengontrol pendeteksian, dan mengontrol HVAC atau heating, ventilation, dan AC. Dan komponen ketiga adalah teknikal, merupakan area perlindungan keamanan fisik yang berkaitan dengan perangkat keras maupun perangkat lunak. Pada komponen ini dilakukan audit untuk mengontrol kebutuhan fasilitas, mengontrol perangkat akses fasilitas, mengontrol pendeteksian penyusupan dan alarm, dan mengontrol inventory komputer, serta mengontrol data penyimpanan. Risk assessment dan risk control pada komponen administratif adalah sebagai berikut. Ancaman terhadap komponen administratif adalah bencana alam seperti gempa bumi, longsor, kerusakan oleh badai atau banjir, kebakaran, dan kontaminasi asap. Adapun impact yang akan terjadi adalah kerusakan bangunan, dan risk control terhadap komponen ini adalah memilih site yang aman. Adapun hal yang perlu dipertimbangkan adalah pertimbangan lokasi bangunan. Apakah lokasi tersebut memiliki kemungkinan terjadinya bencana alam. Detektor api yang digunakan untuk mendeteksi atribut api atau fire detector dapat dilakukan seperti toolbox alarm atau smoke detector. Penempatan server tidak di puncak gedung agar mempermudah proses evaluasi dan tidak di dasar gedung untuk menghindari banjir. Risk assessment dan risk control pada komponen fisikal. Ancaman yang terjadi adalah undervoltage dan overvoltage merupakan masalah kelistrikan, noise, brownout, dan kelembapan juga kelistrikan. Tidak ada sistem pendingin atau AC pada data center sehingga perangkat elektronik yang aktif beroperasi akan mencapai suhu maksimal. Kehilangan fasilitas atau infrastruktur, listrik, AC, dan pemanas. Risk control terhadap komponen ini adalah untuk mengatasi noise, diperlukan pengkondisian jaringan sistem kelistrikan, grounding yang baik, dan membatasi kedekatan dengan magnet, cahaya fluoresens, motor listrik, dan pemanas. Komputer harus dilindungi oleh peredam source dan peralatan penting yang memerlukan UPS atau uninterruptible power supply. Mengendalikan ruangan komputer dengan sistem HVAC atau heating, ventilation, dan air conditioning. Ruangan pusat operasi menggunakan lantai anti listrik statik. Adapun impact yang terjadi adalah noise dapat menginterferensi komputer dan mengakibatkan kerusakan permanen pada komputer. Kelembapan tinggi membuat masalah pengkaratan pada koneksi elektrik yang menghambat efisiensi listrik, sedangkan kelembapan rendah meningkatkan potensi kerusakan yang diakibatkan listrik statik. Risk assessment dan risk control pada komponen teknikal. Adapun ancaman yang terjadi adalah sabotase, serangan,
malware seperti keylogger, virus, trojan, backdoor, dan rootkit, identifikasi dan pencurian informasi validasi atau autentikasi pribadi, contohnya kata sandi dan tanda pengenal, pencurian dokumen fisik atau elektronik, pencurian laptop dan komputer, serta wiretapping. Adapun impact yang terjadi adalah data center perusahaan menyebar ke pihak luar yang bisa menyalahgunakannya. Risk control terhadap komponen ini adalah mantra, membuat pintu masuk yang diarahkan melalui pintu ganda yang dapat dimonitor oleh penjaga, membuat kunci preset dan kunci programmable, menggunakan CCTV, menggunakan kartu akses keamanan seperti photo image card, digital code card, dan perangkat biometrik, menggunakan sistem deteksi gangguan atau virus protection software, insider threat prediction tool, dan membangun firewall atau dinding pelindung. Adapun aspek-aspek yang diaudit pada keamanan fisik adalah perimeter keamanan, kelistrikan, fasilitas pendukung, dan penyimpanan. Perimeter keamanan merupakan aspek yang penting dalam keamanan fisik SITI. Aspek ini dapat berupa tembok. Tembok bangunan perusahaan harus memiliki standar keamanan yang tahan terhadap kebakaran dan bencana. Lantai. Lantai bangunan perusahaan harus memiliki standar keamanan yang sanggup menahan beban, tidak menghantarkan listrik, dan ketahanannya terhadap api. Jendela. Jendela biasanya dipasang pada data center, harus anti cahaya dan tembus cahaya. Berikutnya pintu dikendalikan oleh kartu akses dan meja resepsionis, tahan terhadap pembobolan dan harus beralarm. Dan terakhir pagar, merupakan kontrol akses batas luar, harus sesuai dengan standar kebutuhan, yaitu 8 kaki dengan 3 untai kawat berduri untuk menghalangi penyusup. Kelistrikan. Fasilitas di perusahaan yang berhubungan dengan listrik harus memiliki daya listrik cadangan dan alternatif yang layak. Kabel-kabel dan telekomunikasi yang membawa data dan informasi harus terlindungi dengan baik. Fasilitas pendukung. Peralatan atau fasilitas harus dilindungi dari kegagalan satu daya atau gangguan lain. Aspek ini dapat berupa AC, letak saklar EPO atau emergency power off, dan sumber daya listrik untuk AC harus disediakan secara khusus. Detektor api dapat mendeteksi panas, nyala api, dan asap untuk memicu alarm. Sistem penyemprot air, apakah dapat menyemprotkan air saat terjadi kebakaran, dan yang terakhir adalah CCTV. Posisi CCTV dapat memonitor peristiwa langsung yang terjadi di daerah yang jauh dari jangkauan penjaga. Penyimpanan. Penyimpanan data media merupakan masalah serius pada keamanan fisik. Harus ada pengecekan otorisasi untuk memperoleh hak akses untuk memasuki area keamanan. Adapun langkah-langkah audit yang akan dilakukan adalah pertama, perencanaan audit. Pada langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan dapat dikumpulkan melalui ruang lingkup dari audit keamanan fisik SITI. Ruang lingkup dalam audit mencakup keamanan bangunan, keamanan kelistrikan, keamanan fasilitas, keamanan penyimpanan. Pada langkah ini juga ditentukan subjek audit, tujuan audit, komponen audit, serta risk assessment dan risk control. Kedua, persiapan audit. Pada langkah ini, auditor menyiapkan dokumen audit plan yang harus direpresentasikan, ditinjau dan disetujui oleh auditor. Pada langkah ini, jadwal kerja audit disusun, serta menyusun dokumen kerja yang meliputi formulir pencatatan bukti dan temuan audit. Ketiga adalah pelaksanaan audit. Pada langkah ini dilakukan audit terhadap ruang lingkup yang sudah ditetapkan pada langkah perencanaan audit. Audit dilakukan dengan observasi pada aspek-aspek yang telah ditentukan. Apakah sudah sesuai standar keamanan yang berlaku. Semua temuan yang didapatkan dalam audit dicatat dalam formulir pencatatan bukti dan temuan audit. Dari temuan ini, auditor dapat memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek yang ditinjau. Dan langkah terakhir adalah pelaporan audit. Setelah proses audit, auditor harus bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan audit. Laporan audit harus lengkap, jelas, akurat, ringkas dari audit yang telah sudah dilaksanakan. Laporan audit juga harus tertanggal dan disetujui sesuai dengan prosedur program audit.
Demikian presentasi tugas besar audit dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.